Shalom, selamat pagi Bapak Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Senang kembali kita berjumpa melalui renungan firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan bersama hari ini. Damai sejahtera dari Tuhan Yesus, kasih-Nya, kuasa-Nya senantiasa melimpah dan menyertai kehidupan kita semuanya. Mari kita satukan hati kita untuk berdoa. Tuhan Yesus yang baik, hati kami tidak berhenti-hentinya mengucap syukur dan berterima kasih buat nafas kehidupan dan hari yang baru yang Tuhan Yesus karuniakan kepada kami untuk kami menjalaninya sepanjang hari ini. Berkati urapi firman-Mu menjadi pelita yang menerangi kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Firman Tuhan yang akan kita baca dan dengarkan hari ini tertulis dalam Matius pasal yang ke-20 ayat 30 sampai 34. Begini firman Tuhan. Ada dua orang buta yang duduk di pinggir jalan mendengar bahwa Yesus lewat. Lalu mereka berseru, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Tetapi orang banyak itu menegur mereka supaya mereka diam. Namun mereka makin keras berseru. Katanya, "Tuhan, Anak Daud, kasihanilah kami." Lalu Yesus berhenti dan memanggil mereka. Ia berkata, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab mereka, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Maka tergeraklah hati Yesus oleh belas kasihan. Lalu ia menjamah mata mereka, dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti Yesus. Dari ayat-ayat yang kita baca dan dengarkan hari ini, kita akan berbicara tentang pertolongan Tuhan Yesus sungguh ajaib. Ajaib berarti tidak seperti biasanya. Ajaib berarti sesuatu yang mendatangkan keheranan. Ajaib berarti sesuatu yang tidak dapat diterangkan dengan akal. Jadi kita percaya bahwa pertolongan Tuhan Yesus sungguh ajaib. Cara Tuhan Yesus mendatangkan keheranan bagi semua orang ketika dia menadakan pertolongan, melakukan pertolongannya. Ketika dua orang buta datang berseru meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus untuk disembuhkan, kedua orang buta itu berseru. Ya, dikatakan kedua orang buta itu berseru semakin keras memanggil Tuhan Yesus ketika orang banyak menyuruh mereka diam. Ketika Yesus lewat dan mereka tahu Yesus sedang lewat dari pinggir jalan, mereka berseru memanggil nama Tuhan Yesus untuk menyembuhkan mereka. Tetapi dikatakan banyak orang-orang menegur mereka supaya diam. Semakin mereka disuruh diam, dikatakan mereka semakin keras berseru memanggil nama Tuhan Yesus. Jadi seruan dari kedua orang buta tersebut mendapat perhatian dan menghentikan langkah Tuhan Yesus. Lalu Tuhan Yesus memanggil mereka dan bertanya kepada mereka, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Kedua orang buta itu menjawab pertanyaan Tuhan Yesus dengan berkata, "Tuhan, supaya mata kami dapat melihat." Jadi hati Tuhan Yesus yang mendengarkan seruan mereka, yang mendengarkan panggilan mereka, yang mendengarkan kerinduan mereka, yang mendengarkan kemauan mereka, supaya Tuhan Yesus menyembuhkan mereka. Dan itu dikatakan membuat hati Tuhan Yesus tergerak hatinya oleh belas kasihan. Hati Tuhan Yesus mendengarkan keinginan mereka dan dikatakan di situ tergeraklah hatinya Yesus oleh belas kasihan. Kemudian menjamah mata mereka dan seketika itu juga mereka melihat lalu mengikuti dia. Luar biasa. Jadi cara Tuhan Yesus menolong menyembuhkan kedua orang buta tersebut tidak seperti biasanya. Kalau Tuhan Yesus mau, ia menyembuhkan tidak seperti yang dilakukan oleh para tabib atau para dokter pada umumnya. Bukankah para tabib atau para dokter pada umumnya mereka terlebih dahulu mengadakan pemeriksaan, lalu mereka mengambil kesimpulan dari pemeriksaan mereka terhadap orang yang sakit yang datang kepada mereka. Lalu berdasarkan pemeriksaan ini dan berdasarkan kesimpulan mereka, dibuatlah suatu resep untuk obat supaya mengobati orang-orang yang sakit kepada mereka. Tetapi cara Tuhan Yesus untuk menolong dan menyembuhkan sungguh ajaib, tidak seperti pada umumnya, berbeda
dari yang pada umumnya. Bahkan dikatakan itu mendatangkan keheranan cara Tuhan Yesus menyembuhkan. Karena apa? Kalau Tuhan Yesus mau hanya dengan menjamah mata kedua orang buta tersebut, maka mata kedua orang buta tersebut disembuhkan sesuai dengan permintaan dan keyakinan mereka bahwa Tuhan Yesus berkuasa untuk menyembuhkan mereka. Jadi pertolongan Tuhan Yesus sungguh ajaib, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus. Kalau Tuhan Yesus mau, Ia berkuasa untuk menyembuhkan tanpa membutuhkan cara-cara atau langkah-langkah yang dibutuhkan oleh para tabib atau para dokter untuk mengobati orang-orang yang datang kepada mereka. Lalu Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, apakah kita percaya bahwa pertolongan Tuhan Yesus sungguh ajaib? Kalau kita sungguh-sungguh mempercayainya, marilah kita belajar dari kedua orang buta yang dengan bersungguh-sungguh datang berseru kepada Tuhan Yesus. Mereka memanggil nama Tuhan Yesus untuk meminta dan menyembuhkan mereka. Mereka sungguh-sungguh mempercayai pertolongan dari Tuhan Yesus atas diri mereka. Oleh sebab itu dikatakan, sebab itu kita percaya kalau Tuhan Yesus mau, Ia berkuasa untuk menolong kita dengan ajaib. Serahkan dan percayakanlah kepada Tuhan Yesus segala masalah dan pergumulan kita, sebab kita percaya ketika Tuhan Yesus bertindak untuk menolong kita, Ia akan menolong kita dengan ajaib. Justru apa yang tidak mungkin bagi kita, bagi Dia mungkin. Apa yang mustahil bagi kita, bagi Dia tidak mustahil. Oleh sebab itu, mintalah senantiasa pertolongan Tuhan. Karena kita tahu pertolongan Tuhan melebihi pertolongan yang dilakukan oleh manusia. Manusia melakukan pertolongan dengan langkah-langkah. Dari langkah-langkahnya mereka mengambil kesimpulan, lalu mereka membuat yang namanya resep untuk mengobati manusia. Tapi kalau Tuhan mau, kalau Yesus mau, tanpa langkah-langkah, tanpa cara-cara manusia, Tuhan bisa memulihkan kita. Karena Tuhan Yesuslah penolong yang ajaib dalam kehidupan kita. Mari kita sama-sama berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur, berterima kasih buat firman-Mu yang sama-sama sudah kami dengarkan bersama. Kami percaya pertolongan Tuhan Yesus sungguh ajaib. Kalau Tuhan Yesus mau, apapun Tuhan Yesus bisa lakukan. Kuasa-Mu mampu dan sanggup untuk menolong kami. Bahkan yang tidak mungkin bagi kami, kalau Tuhan Yesus mau, bisa menjadi mungkin. Yang mustahil bagi kami, kalau Tuhan Yesus mau, bisa menjadi tidak mustahil. Oleh sebab itu Tuhan Yesus, biarlah kami belajar dari kedua orang buta yang memanggil nama Tuhan Yesus, yang berseru untuk kesembuhan mereka. Dan sekalipun banyak orang menegur mereka supaya diam, mereka makin keras. Mereka tetap memanggil nama Tuhan Yesus, dan panggilan mereka mendapat perhatian dari Tuhan Yesus, menghentikan langkah Tuhan Yesus. Dan akhirnya oleh iman dari kedua orang buta tersebut, mereka disembuhkan dan mereka mengikuti Yesus. Apapun masalah pergumulan yang kami hadapi dalam keluarga, dalam sekolah perkuliahan, baik itu dalam Tuhan Yesus pekerjaan usaha kami, segala sesuatu yang ada dalam hidup kami, kami percaya pertolongan Tuhan sanggup untuk menolong kami. Terima kasih Tuhan Yesus, jadikan kami bukan hanya penyampai dan pendengar firman-Mu, tapi pelaku firman-Mu. Segala berkat yang Kau janjikan dalam firman-Mu, yang terbaik itulah menyertai kami sepanjang hari ini. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.